Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Panitra yang kami hormati, rekan-rekan petugas PTSP. Hari ini kita akan praktek tentang satu aktualisasi dari peserta latsar yang ada di Pengadilan Tinggi Agama Palu, yaitu tentang pemenuhan sarana defabel. Jadi ini adalah penting bagi kita semua pada saat kita melayani semua orang yang berada atau yang mengunjungi kantor kita. Dengan demikian nanti penjelasan detail tentang itu akan dilakukan oleh peserta latsar dari Pengadilan Tinggi Agama Palu dan kepada Pak Rian supaya ini secara detail dijelaskan karena ini adalah bermanfaat bagi orang lain. Kami persilahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Panitra, mungkin kemudian Pak Sek sebagai mentor saya, orang tua saya juga di sini. Terima kasih atas waktunya. Kemudian yang terhormat Bapak Ibu petugas PTSP. Sebenarnya pertama-tama mungkin saya mengucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya, mohon maaf juga. Kebetulan kesempatan kali ini saya mencoba melaksanakan kegiatan, salah satu kegiatan mungkin tepatnya pada rangkaian laporan aktualisasi Pak, yaitu melakukan sosialisasi. Sebelumnya berdasarkan hasil diskusi saya dengan Pak Mentor dan begitu juga pos dari Pusdiklat, untuk judul yang diangkat itu adalah untuk penguatan layanan akses bagi kaum difabel, yaitu pada sisi website sesuai dengan fokus saya. Nah, mungkin apa sih laporan aktualisasinya? Wujudnya adalah salah satunya adalah fitur disabilitas pada website Pak. Mungkin sebelumnya juga Bapak Ibu juga sekarang beberapa hari ini ada perubahan pada website di mana ada suara-suara, kemudian ada beberapa fitur gitu Pak. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin Pak saya coba bagikan ini. Ya, silakan. Pada petunjuk tersebut Ibu, Bapak, jadi di sana tercantum penggunaan website di mana di dalamnya sekarang tuh udah ada fitur suara sama fitur pesan kesan tampilan. Kalau misalkan Bapak Ibu lihat di website saat ini, apakah sedang buka website Bu? Iya, jadi kalau misalkan melihat Ibu, jam kerja pegawai aparatur sekarang sudah ada negara pada bunyi-bunyinya, bulan kemudian Ramadan 1443 Hijriah ada di lingkungan disabilitas instansi. itu. Nah, itu sebenarnya tujuannya adalah ketika misalkan ada 18 April kamu kesini Bu, ataupun misalkan ada para pengguna disabilitas yang tunanetra, ketika misalkan dia menunggu di ruang tunggu, khususnya untuk yang difabel, itu nanti bisa buka-buka di HP di website biar ada suaranya gitu Bu, sambil geser-geser seperti itu mungkin. Nah, ketika misalkan ada yang seperti itu, cukup buka di website PTA Palu, nanti ada pilihan yang sebenarnya deny atau lanjut. Kalau misalkan deny, seperti yang di petunjuk, nanti akan diam aja website, tapi kalau dipilih allow, nanti akan muncul suara gitu dari HP-nya ataupun dari perangkat gawainya sendiri. Kemudian kegiatan saya juga Pak Panitra, Pak Sekretaris, ini adalah ada alat bantu dengar. Ini kemarin sudah sempat diskusi juga sama Pak Sekretaris sebagai mentor saya. Ini adalah alat bantu dengar. Mungkin ini nanti akan disimpan di sini Bapak. Ya. Jadi sifatnya temporary ya, tergantung layanan ini baru dipakaikan oleh petugas kita. Iya Pak. Oh, ya. Jadi ini tuh ketika misalkan ada yang gangguan pendengaran gitu Bapak Ibu, ketika ada tamu masuk mungkin nanti sesuai dengan SOP kita seperti biasa sampai awal, nanti ketika mau masuk ke sini, kalau misalkan memang sudah teridentifikasi bahwa gangguan pendengaran itu bisa dipakaikan ini. Undangan tanggal 18 April 2022. Mungkin begitu Bapak Ibu. Kalau misalkan penggunaannya sejauh ini mungkin udah cukup familiar ya Bapak Ibu karena sudah sering buka website. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan, silakan bisa hubungi saya, mungkin seperti itu Pak. Jadi demikian penyampaian dari peserta latsar yang berkaitan dengan pemenuhan sarana defabel untuk pelayanan di kantor kita. Mudah-mudahan bermanfaat.
jika ada hal-hal nanti yang berkaitan dengan dijelaskan tadi kurang dapat dipahami, mungkin nanti juga pada saat pelayanan kita bisa panggil peserta latsarnya untuk memberikan praktik pada orang yang datang di kantor kita dengan status defable tadi. Mungkin begitu. Terima kasih atas kegiatan kita pada hari ini. Ya Pak. Jadi kalau misalkan kemarin Bapak baca di buku itu, Bapak boleh kasih aja nih, boleh izin kalau misalnya gitu. Itu benar izin deh. Jadi kalau misalkan secara fitur itu kan kita adanya di website Pak. Ya. Nah, nanti kalau misalkan kita mau mencoba fitur disabilitas itu, nanti kalau misalkan jaga-jaga ada yang mungkin orang difabel dengan gangguan pendengar ataupun gangguan penglihatan, ketika membutuhkan informasi nanti ya selain mendapatkan dari kita atau mungkin pasti dia ada pendampingnya juga gitu Pak ya. Kita coba arahkan, kita coba sosialisasikan bahwa di website kita juga ada fitur yang bisa dimanfaatkan gitu Pak untuk membantu teman-teman disabilitas itu untuk mengakses informasi gitu. Nah, penggunaannya gini Pak. Ini kan website penelitian yang lalu Pak ya. Ya. Di sini itu ada fitur ini Pak namanya. Screen reader, tapi isinya lebih tepatnya dibilang itu kalau sederhananya itu text to speech. Jadi bisa ngobrol sendiri websitenya gitu Pak. Ini untuk membantu teman-teman yang tunanetra. Cara mengaktifkannya nanti Pak ketika membuka website ini kan ada tombol speaker nih Pak. Ya. Suara diaktifkan. Sudah muncul ya. Betul. Jadi kalau misalnya diklik ini itu nanti akan Visi misi pengadilan. Publik ekor maka statistik alur penanganan pengaduan. Undangan penandatanganan model kuliah umum tanggal 22 April tahun 2000. terang. Iya, kurang Terang itu ya. kurang pengetahuan gitu Pak ya. Kan di sini ada menu kayak misalkan untuk mendapatkan layanan hukum misalnya ya. Seperti ada bagaimana kita melakukan registrasi. Ya. Kan untuk yang disabilitas itu nanti mungkin dengan pendampingnya atau mungkin dari salah satu petugas di sini yaitu pendampingnya mungkin bisa menggunakan ini sebagai media. Tinggal di blok aja Pak nanti. Ini di blok baru untuk yang mereka itu baru di Suara diaktifkan. ini. Prosedur permohonan informasi. Kemudian ada juga fitur di sini misalkan nih kelihatan nih kekecilan nih supaya jadi besar. Ini Pak di teks. Ini besar. Oh. Iya Pak. Kemudian kadang ya Pak mungkin terkait dengan keterbatasan mereka karena lihat animasi pusing gitu ya. Stop di pause animation. Ini berhenti langsung semua. Nggak ada animasinya dalam website. Kemudian kalau misalkan teman-teman yang gangguan disleksia ini Pak, ini kalau disleksia kan keterbatasan dia membaca informasi gitu ya, jadi ada huruf tertentu yang bisa dipahami gitu. Ini Pak, ini kayaknya disleksia apa nih seperti ini. Nah, ini untuk terus lainnya seperti ini Pak, kursor awalnya kecil ini kelihatan yang jadi besar ataupun jadi fokus. Ini di cursor, ini yang jadi fokus gitu. Sebenarnya kalau misalnya di HP mungkin ini tuh nggak bisa berfungsi dengan baik karena memang website kita masih belum responsif. Tapi kalau untuk di laptop sih kalau untuk pendampingan ini pasti bisa. Ini sudah sangat cukup optimal. Karena standar WCAG 2 terkait dengan disabilitas di website itu ya ini fitur-fitur dua ini gitu Pak. Kemudian ini untuk saturasi warna kalau terlalu terang, biasanya kan jujur Pak ini terlalu terang ya. Iya, terang. Dan agak redup Pak. Ini kalau redup saya ini terang ya. Ini hitam putih karena mungkin ada yang lebih familiar lebih nyaman hitam putih aja gitu nggak pusing gitu ya. Ini untuk resort awal ini untuk ini kan tadi udah saya disetting tuh Sudah kembali. lagi apa sekali.
makasih. Iya Pak, Ya. sejauh ini aman berarti Pak? Aman Pak. Sebentar. Mohon ini juga mungkin kalau misalnya ada yang kekurangan atau apa ketika pendampingan terkait dengan tamu ya bisa juga disosialisasikan juga disampaikan ataupun untuk petugas-petugas di PTSP untuk membantu lah gitu Pak Ya, memberikan ya. Oke. informasi Pak. Terima kasih. Mungkin gitu Pak. Ya. Makasih banyak.